Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Muryati. Kali ini saya akan melakukan micro teaching untuk kelas 11 pada materi asam basa pada subbab kesetimbangan ion asam basa yang akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Oke. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Muryati dengan NIM 230 331 60 4370. Oke. Perkenalkan, nama saya Alia Wahyu Kirana dengan NIM 230 3316 00674. Oke. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Malfiuda dengan NIM 230 331 60 4550. Oke. Perkenalkan, nama saya Daima Soliha dengan NIM 23033 160 0421. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Karina Kedinar Cahyani dengan NIM 230 331 604 937. Perkenalkan, nama saya Maulidana Mariatul Laili dengan NIM 230 331 600 575. Oke. Perkenalkan, nama saya Saljul Haya dengan NIM 230 331 60 57 68. Oke. Saya Widya Aulia Mahfudo dengan NIM 230 0331 605 165. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Mas Bahrul sebagai ketua kelas boleh mohon dibimbing ya teman-temannya untuk memulai berdoa. Baik Bu, teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Sudah Bu. Oke, sebelum pembelajaran, ayo kita presentasi dulu. Yang berani sebut namanya bisa angkat tangan seperti biasa ya. Untuk Daima Soliha hadir hari ini. Untuk Karina hadir. Hadir. Oke. Untuk Saljul hadir Bu. Untuk Maulidana Hadir Ibu. Alia Wahyu Kirana hadir. Bahrul Ulum Bu. Aulia Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar melanjutkan materi asam basa kemarin. Mungkin kemarin kita kan sudah mempelajari teori asam basa. Ada yang masih ingat teorinya siapa aja? Ada Masih ingat berarti ya. Nah sekarang ini kita akan mempelajari materi keduanya dari asam basa adalah kesetimbangan ion asam basa. Sebelumnya Bu Rani mau tanya di sini ada yang tahu promak? Tahu. Kalau promak itu kira-kira mengobati penyakit apa sih? Asam lambung. Iya, lambung. Betul. Jadi salah satunya kita akan mempelajari kesetimbangan ion itu adalah bagaimana asam basa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti promak ini. Promak ini kan menghasilkan zat basa ya. Asam lambung kita itu menghasilkan HCl yang bersifat asam dan saking asamnya itu bisa membuat sakit perut. Nah, dari promak itu para menghasilkan zat basa itu akan menetralkan lambung kita. Nah, anak-anak mungkin dari pembelajaran kita minggu lalu ya, mungkin anak-anak juga sudah berani kasih ya filenya tadi malam tentang materi kesetimbangan ion di grup kita. Nah, anak-anak sekarang silahkan untuk membuka untuk men-scan ini. Silahkan di-scan, ini adalah kualitas kita hari ini. Seperti biasanya, sebelum kelasnya Bu Rani ya, kita akan melaksanakan tes terlebih dahulu. Diisikan sesuai isi hati teman-teman dan pengetahuannya teman-teman yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Bu Rani akan kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan ya. Baik, mungkin waktunya sudah 10 menit ya. Silahkan teman-teman, silahkan anak-anak submit kalau sudah selesai. Sudah Bu. Oke.
sebelumnya, dan mungkin materi yang telah kalian pelajari tadi malam. Selanjutnya untuk video-video awal kita, Bu Rani mau kasih video anak-anak tentang video asam bahasa 1 ini. Mohon disimak dengan baik. For AR results. Let borium simply 170 million. Cuma bisa kebeli ini, mudah-mudahan bisa jinakin asam lambung. Video ini merupakan salah satu video yang mungkin kita akan nanti kalian kerjakan beberapa kali kalian. Sahanjut aing mau eta gerak menawi teh asam lambung. Apana eta teh asam lambung ngan keur kasurupan jadi mana? Oh gitu. Ayo teh hayang naon tapi ka ngamuk kitu. Kopi jeung Samsu. Lamun eueuh Samsu jan coke bae. Edan kitu siga kasurupan mau nu di TV ya mah. Tulungan aing jinakeun asam lambung wah. Ngariwit aing wae lamun keur kasurupan teh. Mohon ieu bade. Urang keur di mana ieu? Di lambung lah, bilang aku disirah. Anjeun dia kasurupan jurik mau. Pami nuju teh aya tuangan nu dicerna tong sok ngalamun. Milih kasurupan ngomong deui, tah dengekeun. Atos-atos daripada pasea wae, hayu urang ngadoa sasarengan we. Mugia sadaya pamimpin Indonesia dipasihan hidayah ku Gusti Allah supados rakyatna makmur sejahtera tae nu kalaparan deui. Amin. Hade kitu di dinya doana dibata nyinyir wae ka pemerintah langkung sae ngaduan saya ka Gusti Allah. Da Allah Maha Ngadamu. Hade euy sieu. Alhamdulillah, jimat juga akhirnya. Selanjutnya, setelah teman-teman lihat video barusan, itu merupakan salah satu dari reaksi asam basa yang kita akan pelajari pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan LKPD seperti biasanya. LKPD-nya akan Ibu Rani bagikan ke teman-teman, dan Bu Rani sudah menentukan kelompok teman-teman pada hari ini. Yang pertama, kelompoknya mungkin simpel saja ya. Daima, Maulidana, Alia, dan Haya jadi satu kelompok, dan di belakangnya ada Widi, Bahrul, dan Karin menjadi satu kelompok juga. Silakan dikerjakan, ya, kerjakan dengan baik. Mungkin teman-teman yang hari ini tidak masuk, Bu Rani akan kasih materi untuk selanjutnya. Sedikit berikan panduannya. Nanti salah satu akan ada teori pad yang ini. Nah, itu nanti mungkin sebelumnya kalian sudah pernah ya main pad. Nah, ini bisa diakses diakses dari handphone teman-teman masing-masing ya. Oke. Sama berarti mau coba. Nanti kalau kalian punya kesusahan atau tidak paham sama pertanyaannya, nanti boleh angkat tangan ya. Boleh, Bu.
dan tidak memiliki kekuatan yang sama. Kita bilang nggak tahu Bu. Iya. Oke, mungkin ada salah satu pengantar yang mau Ibu kasih tahu ke kalian. Mungkin Ibu mau kasih pertanyaan. Kira-kira mengapa ya dua larutan itu meski pH-nya sama, mungkin kedua asam, ya kita sudah mempelajari bahwa asam itu ada berbagai hal ya. Mungkin ada HCl, HBr, ada juga yang asam lemah, kita akan pelajari bahwa ada CH3COH. Kira-kira kenapa kok asam itu walaupun pH-nya kita cek itu sama-sama 3, kenapa kok asamnya itu ternyata berbeda kekuatannya? Dia tahu tidak? Nggak tahu Ibu. Nggak tahu ya. Oke, mungkin Bu Rani mau jelasin, mungkin kalian ya. Jadi asam itu ada yang HCl dan CH3COOH. Nah, kira-kira apakah anak-anak sudah mempelajari tentang kekuatan elektrolit kemarin? Sudah. Nah, kira-kira apakah ini berhubungan ya dengan larutan elektrolit yang sudah kita pelajari? Berhubungan. Nah, karena HCl itu menghasilkan H+ dan Cl. Sedangkan kalau CH3COH menghasilkan H+ dan CH3COO. Nah, kira-kira di sini ada yang berbeda tidak? Berbeda pada terionisasinya ion-ion. Nah, kalau asam kuat, karena dia asam kuat, atau dia itu akan di air dia akan terlepas menjadi ion H+ dan Cl-. Kalau CH3COH dia hanya melepas atau terionisasi menjadi H+ dan CH3COO. Nah, ini kan tidak terionisasi sempurna menjadi ionnya. Inilah mengapa walaupun dia memiliki pH 3, sama-sama memiliki pH 3, dia memiliki kekuatan asam yang berbeda ternyata teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena akibat ionisasi inilah yang menyebabkan kekuatan asamnya itu beda walaupun mereka memiliki pH yang sama. Sudah paham? Paham. Oke. Untuk itu mungkin pengerjaan LKPD mungkin sudah habis waktunya ya. Silahkan LKPD-nya segera diselesaikan. Setelah ini silakan juga poster yang telah dibuat juga akan dipresentasikan di depan. Oke. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke. Mungkin kali ini kelompoknya yang ada di depan ini boleh maju terlebih dahulu ya. Oke. Mungkin boleh posternya dikirim terlebih dahulu di WA. Sudah dikirim ya. Berani yang akan bantu untuk membukanya di record. Baik Bu. Bu, kelompok saya sudah kirim di WA. Oke, nanti kelompoknya Karin yang maju Bu. Baru yang maju. Aduh, bareng-bareng ya, karena ini kelompok. Oke, kelompoknya Daimah mungkin boleh maju ya. Ini sudah. Atau perwakilan aja Bu. Perwakilan aja Bu. Ya. Dia perwakilan aja. Oke, mungkin semuanya yang maju anak-anak, jadi boleh maju terlebih dahulu. Berbagi dengan kami ya teman-teman. Oh, baru iso aja. Baru iso. Cepat-cepat ya. Oke. Salam dulu. Baik.
Oh ini ya, posternya yang kelompok 1. nah yang ini ya. Betul. Ya, Ibu. Ya, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil poster kita. Yang pertama yaitu HCl. Jenisnya adalah asam kuat dan memiliki nilai Ka atau Kb-nya sangat besar dan dapat terionisasi sempurna. Nah, selanjutnya itu adalah CH3COH yang merupakan asam lemah yang memiliki Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5 dan dia merupakan bisa terionisasi sebagian. Selanjutnya itu ada unit ukuran nggak biar kelihatan. Selanjutnya itu ada NH3 yang merupakan basa lemah. Dia itu memiliki Kb 1,8 kali 10 pangkat min 5. Terus terionisasi sebagian. Yang selanjutnya itu ada NaOH, jenisnya basa kuat dengan jumlah Kb itu sangat besar dan dapat terionisasi sempurna. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ya presentasi dari teman-teman kita. Nah, jadi ini seperti yang Pak sudah pelajari bahwa larutan itu ada yang asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, itu bisa bergantung pada kekuatan ionisasinya. Jadi jika ia dapat terionisasi secara sempurna, maka dia tergolong sebagai asam kuat. Dan apabila dia terionisasi sebagian, bisa menjadi basa kuat dan basa lemah atau asam lemah. Nah, selanjutnya karena semua kelompok telah maju, mungkin seperti biasanya mungkin di grup kelas sudah berani kirimkan link untuk peer assessment. Jadi kalian harus menilai dengan jujur bagaimana teman-teman kalian sudah presentasi, menjelaskan hasilnya, apakah sudah sesuai dengan kira-kira sesuai dengan pemahaman kalian, cocokkah presentasinya atau sudah bagus ya. Nah, seperti ini. Oke, silahkan diisi teman-teman. Bu Rani kasih waktu 10 menit untuk menilai teman-teman. Emailnya kalau bisa diisi sesuai nama ya, jadi kayak jangan ada PKTU dan PKTU itu baru itu Bu, baru ya Mas Bram. Mas Bram ya kemarin. Jangan ya Nak ya, itu penting sekali. Karena nanti kalau berani mau kirim tugas atau respon nanti jadi kemarin digoda setan Bu itu, jadi saya nulisnya ngabur. Jangan gitu ya teman-teman lain, jangan nulis emailnya, jangan sembarangan ya, karena itu bakal penting sekali untuk anak-anak bekerja di esok mendatang. Nama, asal kelompok, nilai pada kelompok. Nah, penilai pada kelompok ini silahkan teman-teman mengisi seperti dari kelompok 1 untuk kelompok 2 seperti itu ya. Ya Bu. Oke, sudah disubmit? Sudah? Ya Bu. Oke. Sudah kira-kira tadi ada yang susah nggak ya? Kira-kira yang susah kira-kira apa? Mungkin dari Mbak Daima, kira-kira apa yang susah? Kalau dari aku sih belum ada ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin. Kira-kira Mbak Alia?
mungkin kalau tidak ada bisa mempelajari materi atau file yang sudah Ibu Rani kirimkan di grup. Nanti karena nanti itu semua mungkin akan Ibu Rani keluarkan pada saat kita UTS. Nah, hari ini sebagai salah satu penilaiannya Bu Rani pada materi ini, Bu Rani mau kirim post-test seperti biasanya. Anak-anak kirimkan jawaban yang benar, oke? Bu Rani sudah kirimkan, coba dilihat grupnya. Bu Rani sudah kirim linknya di grup. Silahkan masing-masing mengisi post-test, tidak boleh membuka tab lain, tidak boleh membuka buku. Silahkan kuis diisi semua dengan pengetahuannya. Nah, kuisnya seperti ini ya, post-test kimia asal bahasa 2. Bu Rani beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan jujur. Selamat. Ya. Oke, waktu tinggal sedikit. Silahkan teman-teman segera submit ya, karena sebentar lagi akan bel pulang. Ada yang infonya mungkin susah disubmit? Silahkan. Bisa, Bu. Bentar, Bu. Oke ya, kita sudah mau bel pulang ini. Saya dimarahin sama Pak Abdullah ini. Sudah? Sudah bisa? Baik, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih sudah belajar dengan baik, mengisi post-test dengan baik. Apapun hasilnya harus ikhlas karena akan sesuai dengan pengetahuan kalian, dan mungkin apabila di lain waktu kita memiliki waktu lagi bersama akan kita bahas bersama. Oke? Baik, pembelajaran hari ini Bu Rani cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Baik. Ayah. Ayo, cepetan.